Pada prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sedang membutuhkan pertolongan darurat dan atau meminta uang muka, dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Banyaknya pemberitaan yang menyorot rumah sakit yang menolak pasien rupanya sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Umumnya, penolakan pasien beralasan kamar penuh maupun dikarenakan pembayaran iuran BPJS yang tertunda ataupun alasan lainnya. Demikian juga di tengah pandemi COVID-19, masih saja ada pemberitaan tentang pasien dengan gejala COVID-19 yang ditolak oleh salah satu rumah sakit. Penolakan pasien yang sudah terlanjur disebarluaskan melalui jejaring sosial biasanya diikuti dengan kegaduhan yang akhirnya memaksa manajemen rumah sakit meminta maaf dan memberikan solusi yang dituntut oleh keluarga pasien. Namun, tetap saja ada konsekuensi hukum yang ditinggalkan. Pada pokoknya, jangan sampai ada rumah sakit yang melakukan diskriminasi pada pasien peserta JKN maupun pada pasien umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 32 ayat 2 sudah mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Bunyi pasal tersebut adalah, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Termasuk dalam situasi bencana pandemi COVID-19 saat ini, rumah sakit juga dilarang untuk menolak pasien dengan gejala COVID-19. Hal ini merujuk pada keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 bahwa wabah penyebaran virus corona saat ini berstatus bencana darurat. Selain itu, hal tersebut telah jelas diatur dalam pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada ayat 1 disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Dalam ayat 2 dijelaskan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu. Selain itu, tenaga kesehatan juga wajib memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat. Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Termasuk bagi rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan pihak BPJS, tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dalam keadaan darurat. Hal ini diatur dalam lampiran Bab 4 huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Di situ disebutkan bahwa pada keadaan gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan, baik jaringan jaminan kesehatan masyarakat ataupun bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada para peserta Jamkesmas. Bagi fasilitas kesehatan yang bukan jaringan Jamkesmas, pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan. Selanjutnya, fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut. Adapun ancaman pidana bagi rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien diatur dalam pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melanggar pasal 32 ayat 2 itu dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 200 juta. Dalam pasal 190 ayat 2 menyatakan jika menyebabkan kematian dipenjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah terkait pelayanan kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia sejalan dengan amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal
34E3 dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.